Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ila akhir ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-takbiratul ula yudrikuhal mu'min ma'al imam khairul lahu min alfi hajjati wal umrah. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus dan jamaah Masjid At-Taqwa yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, pada malam hari ini, sore hari ini, kita bisa sama-sama hadir, duduk bersimpuh di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita yang wajib, salat maghrib dan nanti insyaallah salat isya dengan berjamaah, insyaallah kesemuanya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bisa kita jadikan sebagai bekal untuk meniti dan menata pelayaran hidup kita yang abadi di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa memuliakan sesuatu di atas sesuatu, satu tempat di atas tempat yang lainnya. Bahkan baginda Rasul, kuasa Allah Subhanahu wa taala kuasa memuliakan seorang manusia budiman, insan pilihan di atas manusia, bahkan para nabi dan rasul yang ada. Allah memuliakan Masjidil Haram dari seluruh masjid yang ada di dunia. Siapa orang yang sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, itu pahalanya beda sama sholat 2 rakaat di Masjid At-Taqwa. Siapa orang yang sholat di Madinah di Masjid Nabawi 2 rakaat, itu pahalanya berbeda dengan sholat di Masjid At-Taqwa. Ada yang dibalas 1000 kali lipat, ada yang dibalas 10.000 kali lipat. Allah muliakan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Begitu juga Allah muliakan tempat yang istimewa dari seluruh tempat yang ada. Di Mekah banyak, ada yang namanya Hijr Ismail, ada yang namanya apa namanya tuh, depan pintu Ka'bah ya, pancoran emas tuh. Itu tempat mustajab. Kalau di Masjid Nabawi ada namanya Raudhah, itu namanya tempat mustajab.
Kalau di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada tempat mustajab. Yang ada waktu mustajab. Yang mana waktu mustajab? Nih, kalau Jumat, begitu khotib duduk di antara dua khutbah, di situ waktu cuma sebentar. Paling baca sholawat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Diri lagi tuh khotib. Cuman sebentar. Nih, di antara maghrib dan isya, di antara azan dan iqamah, sepertiga malam akhir, waktu turunnya hujan, itu adalah di mana waktu mustajab. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kuasa memuliakan seorang manusia pilihan, insan pilihan, manusia budiman, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para nabi kalau beliau bermimpi, jangankan beliau ibadah, mimpinya saja bisa jadi dalil. Nabi Yusuf disuruh mentafsirkan mimpi, ditafsirkan mimpi. Nabi Ibrahim, beliau bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya siapa? Nabi Allah Ismail. Jadi dalil. Surat As-Saffat ayat 100 ke sana tuh ada. Baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi jadi dalil. Kalau jamaah takwa bermimpi, jangan dijadikan dalil, bahaya. Pagi-pagi ngomong sama istrinya, "Mah, aku bermimpi semalam." "Kenapa?" "Suruh kawin lagi, katanya kalau rezeki pengen naik." "Oh, boleh, nggak apa-apa. Syaratnya banyak, terakhir langkahi dulu mayatku." Nabi bermimpi jadi dalil. Apa mimpi Nabi? Berhubungan dengan malam hari ini, bulan ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, di mana Allah muliakan 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Yang 3 berturut-turut, yang 1 misa. Allah muliakan nih bulan Dzulqa'dah. Yang pertama, dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi hitsna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ini bulan yang 4 kata Allah dalam Al-Quran disebut arba'atun hurum, bulan yang mulia, bulan yang haram. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, yaitu ialah jangan berbuat kezaliman. Jangan berbuat kezaliman, apalagi kezaliman terhadap orang lain, terhadap diri sendiri saja nggak boleh di bulan ini. Kalau kita pikir-pikir, kezaliman kita banyak banget hadirin, banyak banget, termasuk saya yang ngomong. Kita diberikan kaki yang seharusnya dipakai melangkahkan ke tempat yang baik, ke masjid, ke majelis ilmu, sholat berjamaah. Ini kaki ngelangkahnya kepada yang lain. Zalim sama kaki kita. Allah berikan tangan yang seharusnya tangan ini dipakai untuk berbuat kebaikan. Tangan kita malah berbuat dosa. Maka ketika berwudu, insya Allah dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh tangan kita luntur semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan mata yang seharusnya mata dipakai untuk melihat Quran, yang seharusnya mata dipakai untuk melihat kebaikan-kebaikan, yang seharusnya mata ini melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mata ini terkadang dipakai untuk melihat yang tidak baik, maka ini kezaliman terhadap mata kita. Telinga yang seharusnya dipakai untuk mendengar yang baik-baik,
ternyata telinga kita seringkali mendengar hal-hal yang tidak baik. Lisan kita yang seharusnya berucap yang baik-baik, atau lebih baik diam, kata Rasulullah, terkadang lisan kita dipakai untuk memfitnah, ghibah, dusta, dan lain-lain sebagainya. Maka nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mah di sono kagak bisa nih, biar kata di dunia nih mulut pinter banget ngomong, begitu di sono mah kagak bisa. Yang menjadi saksi tangannya, yang menjadi saksi kedua kakinya, yang menjadi saksi matanya, yang menjadi saksi telinganya, yang menjadi saksi lisannya, bagaimana itu amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya bersih, harus kembali bersih. Amanah, kezaliman terhadap diri kita sendiri. Maka bulan Dzulqa'dah bulan introspeksi diri, bulan muhasabah. Ini Nabi ngimpi, hadirin yang berbahagia. Pada tanggal 6 Dzulqa'dah itu Nabi melaksanakan ibadah umroh dari Madinah ke Mekah. Kurang lebih pada tahun 628 Hijriah. Nabi bermimpi. Dalam mimpinya Nabi suruh berangkat beserta pasukan menuju kota Mekah di bulan Dzulqa'dah. Begitu diberitahu kepada jamaah semua, wahai sahabat-sahabatku, kita akan mengadakan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan umrah. Bawa barang-barang seperlunya dan tidak boleh bawa senjata. Bawa hewan, yang punya unta dibawa, yang punya kambing dituntun. Bawa tuh. Menempuh perjalanan yang kalau dihitung di Indonesia ini kurang lebih hampir 500 km, kurang lebih. Mungkin Jakarta Semarang kali kalau nggak salah ya. Rasul beserta para sahabat, ada sebahagian yang berjalan kaki, ada sebahagian yang menaiki unta. Mereka menempuh perjalanan yang begitu jauh dengan medan yang tidak sama seperti sekarang. Kalau sekarang Mekah Madinah dengan mempergunakan kereta cepat paling 2 jam lah, kurang lebih 2 jam setengah. Yang kereta sekarang yang terbaru, kalau pakai mobil bisa 4-5 jam. Itu jalannya lancar, nggak seperti di jalan di Indonesia macet, lancar jalannya. Itu Nabi jalan bersama para sahabat, capek istirahat, bermalam, besoknya jalan lagi terus. Kira-kira kurang lebih 25 km sampai di kota Mekah. Ini kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy yang sakit hati karena kalah perang. Kalau bahasa sekarang sniper tuh pakai kekeran. Wah, ada pasukan Nabi dari Madinah. Akhirnya nih orang yang lihat lapor kepada siapa? Kepada pimpinan kafir Quraisy, bahwa pasukan Nabi yang berjumlah kurang lebih 1.400 orang sedang berjalan dan akan menuju dan masuk ke dalam kota Mekah. Padahal Nabi nggak bawa senjata, Nabi nggak bawa pedang, Nabi nggak bawa tombak, Nabi nggak bawa panah. Yang dibawa bahan makanan karena akan melaksanakan ibadah. Akhirnya heboh nih kota Mekah. Ini orang yang ngelihat pertama bikin berita. Beritanya nggak benar. Dia bilang Nabi akan menyerang kota Mekah. Ternyata hoax. Bukan hanya terjadi di tahun 2022, di zaman Nabi udah ada hoax. Wah, nyebar nih berita. Kedengeran dan nih sama pimpinan kafir Quraisy. Mereka mempersiapkan senjata lengkap.
Di perbatasan, pokoknya Nabi masuk serang. Nabi nggak bawa apa-apa, orang mau ibadah. Akhirnya kafir Quraisy ini mengutus seorang utusan, kalau nggak salah namanya Suhair. Dia mendatangi rombongan Rasulullah. Bahasanya begini, kalau bahasa gancengnya, Muhammad, mau ke mana? Mau ke Mekah? Mau ngapain? Mau ibadah, melaksanakan umrah. Oh, nggak bisa. Kalau seandainya engkau dan pasukanmu memaksa untuk masuk ke kota Mekah, kami akan bunuh semua. Ini yang namanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan sahabat Nabi yang kalau ngedenger kayak begini, udah tangannya tuh udah begini aja nih. Udah pengen ditebas aja nih lehernya ini. Udah kesel. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pokoknya nggak bisa. Terus kapan bisanya? Nanti tahun depan baru boleh kesini lagi. Wah, tambah kesel nih Umar. Gimana ini Nabi ini? Aduh, udah sikat aja sikat dah, kalau bahasa kita aja begitu dah. Selon aja selon, biarin lah, kagak bawa senjata juga, masa ya kalah. Udah. Sampai Sayyidina Umar saking keselnya dia duduk. Ini si Suhair nih memberikan yang namanya semacam perjanjian yang sekarang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini Sayyidina Umar kesel sampai ngomong begini, kalau bahasanya begini, ya Rasul, ini sebenarnya engkau menerima perjanjian ini sadar apa enggak sih? Kita kan udah biasa perang, kita baru timbang serang aja, bahasanya begitu dah. Kata Nabi, nggak usah, jangan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpikir bijak. Kalau seandainya pada waktu itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyerang Mekah, kira-kira menurut logika aja ini mah, mereka dengan senjata lengkap, kita nggak bawa apa-apa, pasti banyak memakan korban jiwa. Rasul melihat kepada para sahabatnya, ya Allah, mereka habis melaksanakan perjalanan jauh, ratusan kilometer dalam keadaan letih, dalam keadaan capek, tinggal 25 kilometer lagi mau masuk Mekah, kagak boleh. Ini kan kalau kita aja nih, waduh kesel banget itu, udah tinggal dikit lagi suruh pulang. Nabi tidak. Baginda Rasul menghadapi dengan penuh kesabaran, dan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerima, yaitu ialah perjanjian Hudaybiyah. Satu di antaranya yaitu ialah gencatan senjata antara Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Makanya bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab ini pernah diterapkan ketika terjadi perang Irak dan Iran. Itu kalau waktu perang Irak dan Iran, begitu masuk bulan Zulqa'dah, mereka di perbatasan bisa makan bareng, ngopi bareng, bahasanya begitu dah. Yang orang Irak ke sini bawa makanan, yang orang sini ke sono, duduk di perbatasan. Rasul juga pada waktu perang letakkan senjata, gantung panah, semuanya disimpan. Karena ini bulan haram, bulan mulia, dan ini diterapkan perang Irak-Iran. Damai, makan bareng, senjata nggak ada yang megang. Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah, masuk bulan Muharram. Begitu akhir Muharram sebelum asar, nih tadi perang bilang, lu kan musuh gua. Iya sama, lu udah kesana lagi. Yang orang Irak kesono, yang orang Irak, begitu selesai perang lagi, main tembak-tembakan lagi. Maka bulan Zulqa'dah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan jangan berbuat kezaliman, apalagi zalim terhadap diri sendiri, lebih-lebih zalim kepada orang lain.
Maka perjanjian yang kedua, warga Mekah yang akan menyeberang ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Warga selain kota Mekah dan Madinah dibebaskan untuk memilih di mana dia tinggal, mau di Mekah, mau di Madinah. Sampai segitunya itu perjanjian. Nabi nerima. Ternyata hikmah dibalik semua itu, alhamdulillah, sampai dengan sekarang bukan hanya orang-orang di sekitar Saudi Arabia, ternyata dari seluruh penjuru dunia, alhamdulillah, saudara-saudara kita sekarang berada di kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu bagaimana kita nih yang ada di Indonesia? Ibadah haji itu kan gabungan 3 ibadah: maliyah, qalbiyah, badaniyah. Badaniyah, maliyah, qalbiyah. Badannya sehat, hartanya ada, niatnya kuat, ini berangkat haji. Terkadang harta ada, badan sehat, niat nggak ada. Ke Amerika sampai, ke Swiss sampai, ke Swiss, Singapura sampai, Mekah kelewat. Niat ada, harta ada, badan sakit, diem aja udah di rumah. Niat ada, badan sehat, fulus kagak ada, udah diem juga di rumah. Jadi badaniyah, maliyah, qalbiyah. Badannya sehat, hartanya ada, niatnya kuat. Ada yang bilang, Ustaz, niat mau udah dari dulu. Nah, terus cuman belum panggilan, ini belum panggilan. Siapa yang bilang belum panggilan? Kita udah dipanggil sama Nabi Ibrahim puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu. Udah dipanggil, cuman kitanya sayang. Pakai ngomong begini lagi, ya apalagi sekarang Pak Haji, daftar haji nunggunya lama banget. Ada yang nunggu 10 tahun, ada yang nunggu 20 tahun, ada yang nunggu 30 tahun. Nggak usah dipikirin model kayak begitu, yang penting daftar. Kalau seandainya kita udah daftar, lalu kita dapat kuota, lalu kemudian umur kita nggak nyampe, insya Allah sudah tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nih kita nih, kalau saudaraku kita sekarang berada di kota Mekah dan Madinah, kita yang belum berangkat nih, tadi kita sholat berjamaah di bulan Dzulqa'dah nih, banyakin sholat berjamaah. Kata baginda Rasul, at-takbiratul ula yudrikuhal mu'min ma'al imam. Takbir pertama yang ditemukan seorang mukmin dengan seorang imam. Yang mana takbir pertama? Ketika imam takbir, Allahu Akbar, kita semua takbir, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan sebelum imam selesai baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, baru masuk Allahu Akbar. Khairul lahu min alfi hajjati wal umrah. Maka pahalanya lebih baik daripada berangkat haji dan umroh 1000 kali. Masya Allah. Ada orang sini yang berangkat haji umroh 1000 kali. Kalau kata orang Betawi sampai lindung bebulu nggak bakalan ada.
Lindung kapan bebulunya ya. Nggak bakalan ada orang berangkat haji dan umroh 1000 kali, nggak ada. Kalau seandainya ada, umurnya piro, kan begitu. Sekarang aja dibatas umurnya 65 tahun. Nggak usah risau yang udah daftar, ya umur gua kelewat nih, bagaimana nih. Jangan takut, terus berdoa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, perbanyak istighfar. Karena banyak kezaliman-kezaliman yang kita lakukan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, terutama hati kita. Ini karena hati ini sentral. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, hati manusia itu diibaratkan cermin. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Itu hati itu. Jadi tidak ada dosa kecil kalau dikerjain terus menerus, tidak ada dosa besar kalau selalu diiringi dengan istighfar. Jadi nih, hati ini ibarat seperti cermin. Kalau cermin itu bagus, cermin itu bening, maka sinar yang jatuh di permukaan cermin akan dipantulkan sempurna oleh cermin tersebut. Tapi kalau cermin itu burem, banyak noda, banyak titik-titik, apalagi pecah, itu sinar yang jatuh di atas permukaan cermin, jangankan dipantulin, yang ada tuh sinar nyebar kemana-mana, karena cerminnya rusak. Maka ada tuh syair, ibu-ibu kalau baca apa namanya tuh, kasidah tuh, dalam diri manusia ada segumpal darah, apabila dia baik seluruh tubuh, apabila dia jelek seluruh tubuh. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Orang kalau hatinya udah rusak, maka seluruh anggota badannya rusak. Tapi kalau hatinya, kolbunya udah bagus, insya Allah seluruh badannya juga bagus. Bagaimana cara mengetahui hati kita bagus apa enggak? Gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lagi di rumah, lagi nyetir mobil, jangan udah masuk waktu, belum masuk waktu udah begini. Aduh, 11:30 dikit lagi zuhur nih, harusnya rest area dulu dah. Lagi nyetir mobil, lagi naik kereta, waduh, dikit lagi asar ini. Gimana harus sholat nih ya? Udahlah, jamaah takhir aja dengan az-zuhur. Pikirannya selalu Allah, 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 dan Allah. Tuh cara ngecesnya gitu aja gampang tuh. 2. Ini penyakit di dalam hati nih. Kita lagi tidur, tahu-tahu di samping rumah kita ada yang lari. Apa pikiran pertama yang ada dalam alam pikiran kita? Ketika di samping rumah kita ada yang lari kencang, gitu. Pasti mikirnya yang pertama itu adalah maling. Maling tuh pasti tuh. Jam 2:30 lari. Udah buruk sangka nih, dari sini berangkatnya. Nggak taunya begitu dicek si Ucup lari terburu-buru lantaran istrinya mau lahiran. Nyala-nyala motor kagak hidup-hidupnya dilari manggil suster. Udah kita yang lagi tidur, maling itu. Dari sini berangkatnya. Panggilan azan berkumandang, masuk ke dalam telinga kita, masuk ke dalam hati kita mengolah, ini adalah perintah Allah yang harus segera sami'na wa ata'na.
Tapi kalau yang kacanya burem, yang kacanya rusak, yang kacanya pecah-pecah, hayya 'alas shalah. Masih megang gitar, nyanyi ya. Dibilangin sama cucunya, "Kong, udah azan Kong di masjid." "Diem lu, pakai nasihatin gua, lu aja sunat gua yang mangku." Dia bilang dia sunat, dia yang mangku. "Diem, aki-aki masih main gitar di perapatan, azan maghrib." "Kong, udah selesai azan nggak ke masjid?" "Tar dulu, baru azan." Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. "Kong, udah qomat itu." "Baru qomat, masih lama waktu." Sampai orang bubar sholat maghrib berjamaah, belum sholat juga. Sholatnya jam 7 kurang seperempat, sholat maghrib. Habis sholat maghrib duduk di sofa, tahu-tahu azan isya. Dia ngomong, "Baru aja maghrib udah isya aja, cepet amat nih waktu." Baru aja maghrib. Yang begini dikategorikan oleh Allah, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin." Yang begitu. Maka kita bersyukur hadirin sekalian yang berbahagia, ketika hati kita ini masih memancarkan sinar, masih peka terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika diberikan sebuah kenikmatan, maka tidak menjadi sombong orang kalau yang hatinya sudah bersih. Pujian dan cacian yang datang kepada dirinya semuanya sama. Ketika dipuji, kembalikan kepada Allah. Ketika dicaci, kembalikan kepada Allah. Makanya kalau kita ngikutin Rasulullah mah yang model-model kayak begini berat banget, udah kagak bisa kita mah, ribet urusan. Nabi mau berangkat ke masjid, dilempar kotoran onta, dilempar, disambit. Nabi salin, Nabi pulang salin, berangkat lagi. Besoknya begitu lagi, besoknya lagi nggak ada yang nyambit. Ditanya, "Mana yang nyambit saya?" "Oh, sakit ya Rasul." Pulang dari masjid, Rasulullah membawa makanan, ditengok itu orang, didoain bersembuh. Sampai yang sakit bilang, "Kenapa ya Rasul, sahabatku yang jahat aja nggak nengokin aku, tapi engkau yang setiap hari aku zolim, engkau nengokin saya. Bahkan engkau doakan saya supaya sembuh. Nanti kalau kamu sembuh, nanti kamu bisa nyambitin saya lagi." Ikrar, syahadat. Kalau jamaah at-taqwa mau sholat Jumat, disambit, twing, kotoran kesini, baju gamis malah udah bersih lagi. Pulang, cuman pulangnya beda. Mana nih orang yang tadi nunggu balok juga nih. Ya Allah, makanya Allah puji akhlak Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul akhlaknya subhanallah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak Rasul masya Allah. Kalau kita ngikutin seluruhnya, romannya mah jangan hadirin saja, kagak bisa dah, kagak bisa. Tapi minimal kita dari yang kecil-kecil dulu dah, dari yang kecil-kecil dulu. Contohnya apa? Nabi kalau mau minum, Nabi misalnya mau minum, ini contoh ini mah, Nabi mau minum misalnya, Nabi itu selalu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim.
Selesai minum alhamdulillahirabbil alamin. Contoh, mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, bercermin baca doa, semuanya. Yang kecil-kecil aja dulu. Kalau yang gede-gede, yang berat-berat, rada-rada susah, jangan dulu. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika masuk bulan Zulqa'dah, Rasulullah pun mengajarkan kepada kita ketika awal daripada bulan Zulhijjah, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal fasholli li rabbika wan inna syani'aka huwal." Ketika Allah memberikan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini nggak usah nikmat yang gede-gede dulu, nggak usah yang jauh-jauh dulu, yang ada di diri kita dah. Ini yang ada di diri kita nih. Ini napas yang keluar masuk, ini kan gonta-ganti dan selalu baru terus. Napas yang udah dikeluarin itu nggak mungkin yang tadi keluar masuk lagi, tapi diganti dengan yang baru, diganti dengan yang baru, selalu diganti dengan yang baru. Maka ketika kita bernapas, lalu keluar, yang masuk selanjutnya adalah yang baru. Mata bisa ngedip. Coba kalau melotot terus, lah repot. Nguap. Dulu saya punya jamaah nguap kagak balik lagi. Makanya kalau nguap jangan suka di iya nguap ya. Kalau kita ngantuk kan suka nguap tuh. Kalau bahasa Betawi angob. Itu dia angob kagak balik lagi, dia mangap begini aja nih. 10 menit nggak balik, setengah jam nggak balik, 1 jam nggak balik, sampai pakai masker. Dan itu masker itu bukan lagi COVID, bukan, udah sebulan COVID. Dia mangap terus begini mulutnya. Akhirnya sampai 2 jam ini kagak balik lagi, diurut udah segala macam nggak mau balik lagi. Masuk rumah sakit, operasi. Bukan 1 juta 2 juta, udah ketahuan judulnya. Itu gara-gara nguap kagak balik lagi. Maka kita yang balik lagi, alhamdulillah. Nguap, jangan bunyi. Kalau bunyi, ada sebuah keterangan sependapat, kalau kamu pengen dengar suara setan, dengerin kalau orang lagi nguap. Jadi orang nguap tuh ada yang bunyi. Wah, nah itu suara setan tuh. Kalau bisa ditutup, ajaran Rasul ditutup. Kalau dibuka itu 40 setan masuk ke dalam rongga mulut kita itu. Tutup. Itu terkecil dari nikmat Allah yang Allah berikan. Rasul ajarkan kalau lagi nguap tutup. Setelah kita menerima nikmat dari Allah, fasholli li rabbika wanhar. Kita suruh ibadah, diantaranya sholat. Ditujukan buat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berkurban. Nentar nih habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau kita sudah diberi kemampuan untuk melaksanakan kurban, lalu kemudian kita dalam hati ada keraguan nih, maka ada hadis yang pedas banget kata Nabi. Jangan deket-deket tempat sholatku. Sampai bilang begitu Rasul. Jangan deket-deket tempat sholatku. Ini kan bahasa sindiran dari Rasulullah, ya kan? Padahal apabila dibandingkan dengan pengorbanan terutama Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai sejarah kurban, subhanallah. Nabi Ibrahim itu pernah kurban 1000 ekor kambing, 100 ekor unta. Nabi Ibrahim, sehingga dipuji oleh sahabat-sahabatnya.
Wah, kamu mah hebat Ibrahim. Kambing aja 1000, unta 100, mantap kamu. Nabi Ibrahim ngomong, kambing unta 100, kambing 1000 mah nggak ada apa-apa, kecil itu mah. Kalau seandainya Allah beri saya dikasih anak nih, istri saya hamil kemudian punya anak, kalau itu perintah Allah suruh dipotong, saya potong. Awalnya dari situ. Allah kan nggak tuli. Allah mendengar ucapan Nabi Ibrahim dengan sahabatnya. Waduh, kalau bahasa kitanya, wah, coba dites. Begitu dites, lahir anak Nabi Ismail. Makin besar sedang lucu-lucunya. Kita bisa baca dalam surat Yasin As-Saffat. Nah, itu ayat 100 ke sana itu ada dialognya. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi atas perintah Allah suruh Nabi Ismail nggak menolak. Kalau anak kita contohnya nih, Dek, ayah semalam mimpi apa? Ini perintah Allah atau perintah setan? Emang kenapa? Itu aja mimpi aja masih ragu. Disuruh nyembelih kamu gimana? Itu jawaban anak kita pasti begini. Bapak minum bodrek apa minum apa perlu aqua supaya lebih fokus? Kalau nggak nyautinya, bapak aja yang tuaan, masa saya yang mudaan? Jawabannya tidak begitu Nabiullah Ismail. Kalau memang ini perintah Allah, kerjain. Mudah-mudahan kau menjadi hamba Allah yang sabar. Sampai sebegitunya ujian Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dikategorikan menjadi ulul azmi, nabi di mana ujiannya sangat berat, luar biasa, yang sekarang diaplikasikan dalam ibadah haji. Diantaranya yaitu ialah melaksanakan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah, lalu kemudian tawaf dan lain sebagainya. Nah, kurban pun demikian dicontohkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Allah mengganti Nabiullah Ismail dengan seekor kibas yang besar yang didatangkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sudah niat berkorban, kuatkan semata-mata nawaitu taqarruban illallahi ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigo'a mardotillah. Niatnya itu, nawaitu taqarruban illallahi ta'ala, aku niat mendekatkan diri kepadamu ya Allah, wa ta'atan dalam ta'at, wa ibadatan dalam ibadah. Apa yang aku cari? Mardotillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada kesombongan ketika kita mau korban. Jangan teman kita, kambing lo berapa itu mah kambing apa anak kelinci? Jangan, nggak boleh. Nggak apa-apa, mau kecil yang penting sudah cukup. Yang besar alhamdulillah, niatin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan datang dengan tanduknya, dia akan datang dengan kukunya, dia akan datang dengan bulu-bulunya yang menjadikan kebaikan-kebaikan. Semoga kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita sehingga kita pun bisa berziarah ke makam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa afwana ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma jama' baini wa baina hajatina kama jama'ta baina asma'ika wa jalalika wa karumika. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma hadha du'a ya Allah wa hadhihi al-hajati hajatina fa 'alaikal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.